Ustaz Khalid Basalamah batal ceramah di Masjid Al-Jabar, Panglima Santri Jabar buka suara. Ustaz Khalid Basalamah batal ceramah di Masjid Raya Al-Jabar, Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Khalid Basalamah awalnya direncanakan memberi ceramah di masjid itu pada Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 pekan ini. Namun Masjid Al-Jabar sendiri masih dalam kondisi ditutup untuk umum pada tanggal tersebut. Penutupan dilakukan untuk pemeliharaan Masjid Al-Jabar. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengatakan Masjid Al-Jabar akan kembali dibuka pada awal bulan Ramadan. Pria yang didaulat menjadi Panglima Santri Jabar itu mengatakan tak ada upaya untuk mencegah ceramah Ustadz Basalamah yang sempat diprotes keras oleh anggota GP Ansor, Afif Fuad Saidi melalui akun Twitter @afiffuad, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Masjid Raya Al-Jabar ditutup sampai awal bulan Ramadan, bukan berarti kami menutup beliau, Ustaz Khalid Basalamah, tapi sebelum beliau ingin berceramah juga sudah ditutup, kata UU Ruzanul Ulum di Gedung Sate, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Sebagai wakil DKM Masjid Raya Al-Jabar, UU Ruzanul Ulum mengungkapkan, masjid itu merupakan tempat ibadah milik seluruh umat Islam. Oleh karena itu, UU Ruzanul Ulum mempersilahkan siapapun yang akan menggunakan masjid tersebut asalkan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Kemudian, isi ceramahnya juga harus membangun kesadaran keimanan, ketakwaan, rasa nasionalisme, dan kebangsaan. Toh agama juga seperti itu, taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul, adalah yang harus dilakukan kita-kita selaku pemegang kebijakan dan kewenangan di negeri ini. Sepanjang itu membawa kemaslahatan dan membawa tidak kemudaratan, tidak bertentangan dengan dasar negara, dan tidak membuat perpecahan, saya kira sah-sah saja, tidak masalah, jelasnya. Akan tetapi, UU Ruzanul Ulum melarang penggunaan Masjid Raya Al-Jabar jika digunakan untuk memecah belah umat Islam melalui ceramahnya. Sekalipun mengaku sebagai ormas Islam, tapi kalau ceramahnya hanya untuk memecah belah umat, menjelek-jelekkan kelompok satu dengan kelompok lain, saya tidak rela, ucapnya. Menurut UU Ruzanul Ulum, Masjid Raya Al-Jabar bukan masjid dirar atau masjid yang dibuat untuk memecah belah umat, sehingga dia tidak mengizinkan penggunaan Masjid Raya Al-Jabar oleh siapapun termasuk yang mengatasnamakan ormas Islam ataupun aliran kalau hanya menjadikan polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, saya Khalid Basalamah pada kesempatan ini akan memberikan penyampaian kepada seluruh jemaah muslimin dan muslimat yang rencana menghadiri tablik akbar kami di tanggal 18 Maret 2023 yang rencana akan diadakan di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Tentu teman-teman sekalian, rencana ini awalnya kami sudah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah daerah Bandung atau Jawa Barat tepatnya, dan surat itu bisa Anda lihat di layar bagaimana kami telah mendapatkan izin tentunya. Di situ ada surat, Anda bisa lihat dari kop surat di atas, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah, Jalan Diponegoro nomor 22, teleponnya dalam kurung 022 423 2448 dan juga seterusnya, ada beberapa nomor, ada faksimilnya juga, ada website juga www.jabarprof.go.id, email info@jabarprof.go.id, Bandung 40115. Nomor suratnya itu 254/KB 0.03.04.05 Sifatnya biasa, lampirannya tidak ada, halnya perizinan penggunaan Masjid Al-Jabar. Bandung 31 Januari 2023. Kepada yang terhormat pimpinan lembaga atau majelis taklim tablik akbar Ustaz Khalid Basalamah. Jadi Anda bisa lihat di sini persetujuannya sudah ada dari tanggal 31 Januari 2023. Menindaklanjuti tentang permohonan penggunaan Masjid Raya Al-Jabar pada hari tanggal
Sabtu 18 Maret 2023, waktunya pukul 9 pagi sampai selesai, dan peruntukannya tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah. Sehubungan hal di atas, kami menyatakan persetujuan atas penggunaan Masjid Raya Al-Jabar dengan ketentuan yang pertama, pihak pengguna dapat menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di area Masjid Raya Al-Jabar selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, pihak pengguna dapat menjaga kekondusifan dan ukhuwah Islam rahmatan lil alamin selama kegiatan berlangsung. Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas nama Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, tentunya ditandatangani secara elektronik tentunya oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang terhormat Dr. Andes Haji Barnas Adjidin, MM, MMPD, Pembina Utama Muda. Tembusannya pada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan yang kedua yang terhormat Ibu Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi surat ini resmi, alhamdulillah kami mendapatkan izin. Kemudian rencana acara yang akan diadakan pada tanggal 18 Maret, ya, insya Allah hari Sabtu tadinya, ya, di tahun 2023, dari pagi kami ada bazar, ada hapus tato gratis, ada cek kesehatan gratis, ada bekam gratis, ada cukur gratis. Ada juga tenan-tenan muslim yang akan menawarkan produk-produk mereka. Kemudian selepas maghrib ada tablik akbar tentunya sampai acara selesai. Dan rencana akan dihadiri oleh Bapak yang terhormat, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, hafizahullah, semoga Allah jaga selalu beliau. Dan qadarallahu ma syaa' fa'al, di tanggal 16 Maret, ya, setelah kami komunikasi dengan pihak pemerintah setempat, maka pemerintah setempat mengirimkan surat kepada kami sebagai berikut. Anda bisa lihat di layar Anda, sama kop surat resmi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah, Jalan Diponegoro nomor 22, teleponnya sekian-sekian, faksimilnya ini juga sekian, dan website juga seperti tadi. Kemudian Bandung 40115. Bandung 16 Maret 2023, kepada yang terhormat pimpinan lembaga atau majelis taklim tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah. Nomor suratnya 819-KB.03.04.05 Sifatnya biasa, lampiran tidak ada. Halnya adalah perizinan penggunaan Masjid Raya Al-Jabar. Di sini menindaklanjuti surat nomor 254, surat yang tadi yang sudah kita bacakan, KB.03.04.05 Kesra tanggal 31 Januari 2023 tentang perizinan penggunaan Masjid Raya Al-Jabar. Bersama ini kami sampaikan bahwa masa perbaikan dan pemeliharaan kawasan dan Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage diperpanjang sehingga tertutup bagi segala kegiatan umum. Selanjutnya, Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage akan dibuka kembali untuk kegiatan umum mulai 1 Ramadan 1444 Hijriah dengan ketentuan yang akan diberlakukan oleh pengelola Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage. Berdasarkan hal di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa persetujuan atas penggunaan Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage sebagaimana dimaksud pada surat tersebut untuk kegiatan tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah dan Ghazwa Weekend Festival 2023 pada tanggal 18 Maret 2023 dibatalkan. Untuk selanjutnya, pengajuan segala kegiatan umum di Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage dapat diajukan kembali setelah masa perbaikan dan pemeliharaan selesai dan dilakukan sesuai ketentuan yang akan diberlakukan langsung oleh pengelola di Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih atas nama Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan juga Kesejahteraan, Kepala Biro Kesejahteraan, yang terhormat tentunya Dr. Andes Bapak Barnas Adjidin, MM, MMPD, Pembina Utama Muda. Tembusannya yang pertama yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kedua yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Saudaraku seiman, dari surat ini
maka kami tentunya selaku warga Indonesia yang tentunya diperintahkan dalam agama untuk patuh kepada pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami ikut membatalkan tabligh akbar tersebut dengan tentu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di belakang semua ini ada hikmah. Dan ini murni karena mematuhi pemerintah setempat, bukan karena ada pihak ketiga mungkin yang kurang senang dengan pengadaan acara ini. Karena selama pemerintah mengizinkan, maka kami tetap akan jalan tentunya. Karena kami selalu menjalankan tabligh akbar kami, pengajian kami dengan terang-terangan, tidak ada yang tersembunyi, dan semuanya terbuka. Dan kami pun sangat membuka diri di saat memang ada hal-hal yang dianggap kritikan, masukan, dan kami pasti akan memperbaikinya bila memang ada. Dan bila memang tidak ada yang bermasalah, maka kami berharap tentunya kita selalu berada di bawah ukhuwah Islamiyah, dan juga kita meyakini Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya kita walaupun berbeda-beda namun kita satu. Berarti memang bisa saja terjadi perbedaan pendapat ya. Mungkin Anda berpendapat A, kami berpendapat B, tapi ini bukan berarti harus merusak ukhuwah Islamiyah ataupun hal-hal yang lainnya tentunya. Jadi dengan ini teman-teman sekalian, saya berharap semua jamaah muslimin dan muslimat yang sudah sampai kepada kami konfirmasi tentang ingin datang dengan menggunakan bus, ada yang membeli tiket pesawat dari luar Bandung, kemudian ada juga yang sudah membooking hotel, dan banyak sekali ya hal-hal yang lain yang mungkin yang seperti ini. Maka kami menyampaikan permohonan maaf tentunya atas tidak berlangsungnya tabligh akbar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala untuk seluruh jajaran teman-teman Pemprov Jawa Barat ya, tepatnya di Kota Bandung yang telah memudahkan tadinya perizinan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan penyelesaian renovasi Masjid Al-Jabar, dan semoga Allah selalu menjadikan dan menambahkan kesehatan, kekuatan, serta juga kemuliaan bagi semua teman-teman yang menjabat, dan Allah mudahkan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya mengucapkan semoga saja semua jemaah muslimin yang sudah niat, yang sudah coba mungkin berkorban ya, mungkin membeli tiket, mungkin apa saja ya, menyiapkan kendaraan, mungkin mengambil cuti kantor, karena ini semua telah sampai kepada kami informasinya. Maka semoga saja Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai pahala buat Anda semua. Dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain tentunya. Semoga informasi ini bisa dimaklumi, dan saya Khalid Basalamah mengucapkan jazakumullah khairan sekali lagi, dan juga mohon maaf bila ada sesuatu yang salah atau keliru. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.